Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum selalu diberikan kesehatan, taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ayo kita sambung, kita lanjutkan lagi daripada cerita biografi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemarin kita berhenti pada cerita bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu taala anha menyupport, mendukung daripada ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, beliau menyukai untuk menyendiri, jauh daripada keramaian kota. Nabi Muhammad di Gua Hira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah menyupport, menyiapkan bekal untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya Siti Khadijah, perempuan yang pada saat itu usianya sudah hampir 50 lebih, rela untuk mengantarkan bekal tersebut naik gunung. Kita saja yang masih muda, yang masih segar sekarang, kalau naik gunung itu, gunung yang di atasnya ada Gua Hira, sangat susah, sangat berat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, silakan Anda tanya kepada orang-orang yang pernah naik ke atas gunung sana. Apalagi ini perempuan yang sudah umurnya 50 tahun lebih, yang membawa bekal sendirian naik ke atas gunung demi menyupport, mendukung suami tercintanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga ma'asyiral hadirin, tepat umur Nabi 40 tahun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyu tersebut dengan ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 6 ayat dari surat Al-'Alaq. Dilantiklah Nabi besar Muhammad SAW menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali, melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Diriwayatkan malaikat Jibril mempunyai 700 atau 600 sayap, yang mana satu sayapnya, ma'asyiral hadirin, itu kalau dikibarkan setengah bumi ketutup. Jadi kalau baru 2 sayap dikibarkan, itu bumi gelap, dengan ditutupnya oleh sayap malaikat Jibril. Bayangkan 600 sayap. Nabi besar Muhammad melihat makhluk sebesar itu, jasmani beliau masih terkejut, masih kaget, basyariyah beliau belum terbiasa melihat makhluk sebesar itu. Hingga Nabi Muhammad turun dari atas gunung ketakutan, kembali kepada siapa? Kepada istri tercintanya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bergemetaran Nabi besar Muhammad SAW masuk ke rumah. Zammiluni, zammiluni, dathiruni, kata Nabi, selimuti aku, kata Nabi besar Muhammad. Kedinginan, ketakutan Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, termasuk sifat Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Al-Muzammil, Al-Muddathir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Siapa yang muzammil? Orang yang minta diselimuti. Siapa orang yang berkeringatan, ketakutan? Itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Muhammad ke rumah, diselimuti, dihangatkan, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah Nabi tenang, baru Siti Khadijah bertanya, "Kenapa wahai suamiku? Ada apa?" Diceritakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, "Begini wahai Khadijah, ketika aku sedang khusyuk beribadah, tiba-tiba aku melihat makhluk yang tidak pernah aku lihat, makhluk yang sangat besar." Mengatakan ini begini, diceritakan dari awal sampai akhir oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku takut wahai Khadijah, aku takut itu jin," kata Nabi. "Aku takut itu gangguan untukku." Basyariyah Nabi belum tahu. Jadi kata Khadijah, Siti Khadijah mengatakan, "Wallahi kalla wallah, demi Allah wahai suamiku, tidak mungkin itu jin. La yukhzikallahu abada, kau tidak akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tasilur rahim wa taksibul kal, kau itu wahai suamiku suka menyambung tali silaturahim,
wa takrid dhaif, kau suka memuliakan para tamu yang datang, kau suka memodali orang yang tidak punya modal untuk berdagang. Tidak mungkin kau dimalukan, diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diganggu oleh jin. Jadi Sayyidah Khadijah termasuk orang yang pertama kali memantapkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang kau lihat itu minal haq minar rahman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, ulama sepakat, kebanyakan ulama, jumhur ulama sepakat bahwasanya pertama kali yang Islam secara mutlak adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum Sayyidina Abu Bakar, sebelum Sayyidina Ali. Karena ketika Nabi turun dari Gua Hira, pertama kali orang yang ditemui oleh Nabi adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika Nabi ketakutan, Nabi bimbang Nabi dengan keraguan, itu yang memantapkan Nabi besar Muhammad adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Sayyidah Khadijah tidak cukup di situ. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, nanti aku akan tanyakan kepada sepupuku Waraqah bin Naufal. Ditanyakan, Waraqah ini tanassar, tidak menyembah berhala. Dia mengikuti ajaran Nabi Isa, membaca dan menghafal kitab Injil. Disebutkan, dibawa Nabi kepada Waraqah, kata Waraqah, ceritakan ya Ibnul Am, apa yang kau lihat. Diceritakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begini. Apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, hadzal namus alladzi nazala ala Musa. Wahai Muhammad, jangan takut, itu bukan setan, itu bukan jin, tapi itu adalah malaikat Jibril yang pernah dulu juga turun kepada Nabi Musa. Jadi Siti Khadijah punya peran besar dalam wahyu. Diceritakan bahwasanya ketika Siti Khadijah melihat Nabi besar Muhammad SAW, Siti Khadijah bertanya atau berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai suamiku, nanti kalau malaikat itu datang lagi menemuimu, tolong kasih tahu aku, kata Siti Khadijah. Datang malaikat Jibril, kata Rasulullah, wahai Khadijah, di sampingku sekarang ada Jibril. Sayyidah Khadijah duduk di samping Nabi. Wahai Muhammad, apakah dia masih ada? Masih, kata Nabi Muhammad, masih ada. Akhirnya Siti Khadijah membuka jilbabnya, membuka kerudungnya. Wahai Muhammad, sekarang di sampingmu masih ada tidak malaikat Jibril? Tidak ada, wahai Khadijah, pergi dia. Kata Siti Khadijah, berarti wahai suamiku, pasti itu adalah malaikat, bukan setan. Karena kalau setan tidak lari ketika melihat perempuan membuka aurat, tapi malaikat ketika melihat perempuan membuka aurat, seperti malaikat Jibril, malaikat yang mulia, pembawa wahyu dari Allah untuk para utusan Allah, kabur, pergi ketika melihat ada perempuan yang membuka aurat. Ini termasuk cerdasnya Siti Khadijah, peran besar Siti Khadijah untuk memantapkan diri Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bila khilaf, bila syak, tanpa diragukan lagi, beliau adalah perempuan pertama kali, orang pertama kali yang iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.